manusia. Selamat yang Muhammad tadi. Alhamdulillah di Mesir, alhamdulillah juga bersama dengan putra daripada Ibu Wakil Gubernur Tuan Abdul Basit. Nah, ini susah. Terus juga bersama juga dengan putra dari Bapak mantan gubernur atau ketua pengurus besar NWDI, Ustaz Rifki Farabi. Nah, sebenarnya yang menyampaikan pada hari ini adalah Ustaz Rifki Farabi, karena beliau ada acara di tempat Mujarib Ban Serap. Nah, itu mungkin atur doang kan, doang. Wah, sering bergaul di Mesir, dan tiang baru 2 bulan le Lombok niki. Berangkat 2000, pulang 2022. Wah, jadi dengan wah, cuma KTP masih Lombok Tengah. Ya? Nggih. Lalu di Mesir jadi alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak-bapak Ibu kami hormati, tema yang tiang mau angkat pada kesempatan niki adalah tentang silaturahmi. Hal yang kedua bahwa kembali nasih piat hizib kembali ada narak sebede pun ada nak isi itu orang tolak balak sahara ini niki bikin bahasa sasak niki paham selaku alhamdulillah paham. Saya tiang niki ustaz pun bukan ustaz kota, jadi dimaklumi. Kembeen Maulana Syekh Piat Hizib. Coba kembeen betul berdoa tolak balak jari ruwen tangan untuk menghadapi kehidupan di dunia niki. Sebenarnya ada niki doang tujuan utama Maulana Syekh. Adin sa'war nahdatul watan dunia tetap araan silaturahmi. Ditahu di mesa-mesa ta. Ditahu lagi ada selalu dengan kanci. Sehingga mulik kanci rami juga. Malaikat rindu langsung datang malaikat mencatat semua amal yang perlu kami melakukan hizib. Ini sebenarnya tujuan utama membuatkan hizib Nahdlatul. Kemudian Maulana kita untuk melanjutkan perjuangan Rasulullah, bukan Nahdlatul Watan, tapi Nahdlatul Banat juga dibuat. Coba Rasulullah di awal dakwahnya sangat memberikan perempuan berberuan perempuan perempuan dan perempuan zaman jahiliyah. Coba ada hartanya lahir di wal iyazillah, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa risalah ke Nabi niki dengan langsung turun perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Umat perhatikan perempuan. Awal-awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berani melawan adat jahiliyah. Gak boleh lagi ada perempuan, karena dalam derajat keimanan dan ketakwaan dan kepatuhan kepada Allah sama derajatnya antara laki-laki dengan perempuan, sama derajatnya di sisi Allah. Kenapa ada status sosial? Itu di sisi manusia, tetapi di sisi Allah sama, hitabnya sama, panggilan Al-Quran dan disebut nama yang dimaksud orang perempuan, disebut dalam banyak hadis perempuan, laki hitabnya juga perempuan. Kemudian hina yajama qauma,
ketika ada pertemuan banyak di salah satu Baitillah, dia tidak mengatakan masjid, tetapi di rumah Allah, maka tempat untuk menyebut nama Allah, maka itulah Baitullah. Diisi dengan mengingat Baitullah, dengan kebaikan, saling nasihat menasihati, itulah Baitullah. Yatadarasuna fihi minal Quran. Rasul bentuk jari, ibu-ibu sawah belajar bahasa Yatadarasun, mereka saling mengajarkan satu dengan yang lainnya. Bainahum, antara satu dengan yang lainnya saling mengajarkan. Yang belum bisa ngaji, yang sudah bisa ngaji maka melanjutkan kajiannya. Yang belum bisa hizib, ngikut meskipun hafal. Atau lihat teks hizibnya. Atau yang belum mau hizib, dengar hizib, tergerak hatinya untuk selalu dalam kebaikan. Yatazarasuna ma bainahum, di antara mereka yatadarasun. Ini perlu digaris bawahi. Yatadarasun, saling mengajarkan. Ada istilah bulan Ramadan tadarusan. Diambil istilah niki. Tadarusan, baca Quran bareng-bareng. Ndek mesat lek balik dak kat pintar baca Al-Quran. Lagu adik sak dengah hunin dengan, adik sak terdengah isi dengan. Indah. Ndek napa doang pelinggi lek balik baca Al-Quran. Lagu adik sak tahun ruan dengan berbincang baca Quran. Apakah arak salah? Apakah arak sesuatu yang lebih dari ilmu orang lain? Maka kita semua mengambil manfaat dari hal tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi oleh seorang perempuan, ya Rasulullah, angkaan sahabat sak mama doang si pengajian. Angkaan sahabat komplain ini, ibu-ibu, kenapa ini sahabat laki aja yang ada perkumpulannya? Terus apa maunya kata Rasulullah? Buatkanlah kami satu kelompok di mana berkumpul di situ perempuan, kemudian ajarkan kepada kami tentang Islam. Luar biasa meminta kepada Rasulullah SAW mau dibuatkan majlis khusus untuk perempuan. Kalau begitu kata Rasulullah, kamu tentukan hari, tempat, dan apa yang kamu mau diajarkan. Rasulullah langsung menerima permintaan tersebut tanpa mengatakan tidak. Karena apa? Hak pendidikan itu ada semua makhluk Allah yang ada di atas dunia niki. Terlebih-lebih warga Nahdlatul Watan dunia Islam dari awal di mana Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, ketika beliau pulang dari As-Saulatiyah, apa yang beliau dirikan? Madrasah. Dan di situ banyak sekali tantangan yang beliau hadapi. Satu mauqif, tindakan beliau yang perlu kita telurkan kepada generasi yang akan datang. Ketika beliau mendirikan madrasah, banyak sekali tantangan. Bahkan dia harus memilih antara mengajar atau tetap menjadi imam di masjid. Apa yang beliau pilih? Tidak kurangkah ilmu beliau sebagai seorang imam di suatu masjid? Tidak. Tidak kurangkah kepandaian beliau mengurus masjid? Tidak. Tapi beliau dengan kecerdasannya memilih untuk tetap mendirikan madrasah. Kenapa bapak-bapak dan ibu-ibu? Mau jari imam, pahalin juk sekek doang. Tak dengan jari imam. Lagu mau jari guru, pahalin. Terus menerus sampai hari kiamat. Maka dasar itulah Maulana Syekh, guru besar kita, tetap untuk mendirikan madrasah, untuk membina pendidikan. Karena dengan adanya pendidikan madrasah, maka Maulana Syekh bisa
mendidik ribuan imam di masjid. Ribuan imam, bahkan ratusan ribu bisa dididik oleh Maulana Syekh, guru besar kita. Dan itu kita lihat sampai sekarang. Luar biasa. Bagaimana anjung-anjung Nahdlatul Wathon Islamiyah berada di seluruh penjuru, pelosok negeri, di luar negeri, di penjuru dunia ini. Apa tujuannya? Adalah bagaimana kita tetap melakukan kebaikan. Bukan lagi kita melihat kita sebagai suatu kelompok dan kelompok lain, atau mengatakan kita yang paling benar atau kita yang paling takwa. Karena wala tuzakku anfusakum. Diri paling takwa. Allah lebih tahu masalah hati dan harap tahu. Maka semua kita mawas diri, hati-hati. Dalam ilmu tasawuf menarik perasaan sekedik doang. Oh aku paling. Oh gogor wah niki dekman bau jari nyambung untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya masih arak ruang ego. Egoisme. Dan bau untuk Allah Subhanahu wa taala. Niki pun kebaikan yang ditebarkan oleh kelompok Nahdlatul Wathon Dunia Islamiyah. Terlebih jaring tiang pelungguh yang berada di Mesir. Masya Allah, luar biasa. Dan tiang sebagai syahid yang menyaksikan langsung bagaimana anjum-anjum Nahdlatul Wathon Dunia Islamiyah memperjuangkan Nahdlatul Wathon Dunia Islamiyah di luar negeri. Berawal dari Mesir, maka nanti akan tersebar ke semua Timur Tengah. Dan itu insya Allah berkat doa-doa tiang pelungguh Syami. Maka Rasulullah SAW sebagai qudwah kita, qudwah yang selalu memberikan inspirasi baik, di mana ketika kita melakukan kebaikan, maka berbuatlah baik dengan sesama kalian. Jangan sendiri-sendiri. Berbuat baik sebanyak-banyaknya. Silakan ajak orang lain. Yang penting kita sudah ngajak. Masalah mau tidak mau, itu kan masalah lain. Masalah nanti. Yang penting kita menyampaikan kebaikan itu, masalah direspon kebaikan itu, masalah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang mungkin nanti. Tidak waktu ini, mungkin nanti dia akan ikut dalam kebaikan tersebut. Maka harus tetap. Dan jangan terlalu cepat biaran ini. Jangan terlalu cepat terpengaruh dengan isu-isu yang tidak jelas asalnya. Mungkin ini informasi dan teknologi begitu luas, semua diserap. Semua diserap. Bisa dia membedakan mana yang benar, mana sesuai dengan fakta, yang mengkaca syariah, timbang dengan fakta dan aktual yang terjadi pada zaman sekarang. Maka kita sangat sayangkan jika ada ujaran yang ujaran sebenarnya tidak untuk diucapkan, tapi kita adalah wahid wala yusyrik. Tugas kita itu lakukan itu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muslimin bukan, jangan ada terbesit di dalam kita untuk membelah. Wahid wala tufarriq. Maka ada istilah dalam bahasa Arab, farriq tasud. Pecah belah mereka, maka mereka akan berguguran. Dan ini adalah cara setan melemahkan kita. Farriq tasud. Kalau sudah kita pecah belah, kita nggak akan.
wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum. Al-Quran sudah jelas. Dendek saling kita semua muslim, kita kedepankan persaudaraan. Quran sudah jelas. Mungkin apa yang terjadi? Kesili dia mau gawe. Sili dia mau. Itu yang diperintahkan kita lakukan. Yang dilarang kita lakukan. Dan sudah terbalik, Bapak-bapak Ibu. Maka tugas kita adalah bagaimana meluruskan pemahaman niki. Jangan sampai terus menerus. Berarti kita teruskan pemahaman niki, berarti itu nih diri niki jari buat fitnah milu jari fariqun ya'ul fitnah. Orang-orang yang membuat fitnah. Wal-iyazu billah, jangan sampai seperti niki. Maka perlu di dalam setiap pertemuan perlu dicanangkan bagaimana kita tetap bersatu, tetap saling menghargai satu dengan yang lainnya. Seperti pertemuan niki, dimulai dengan hizib, dengan doa, kemudian tausiah agama. Bagaimana tidak hanya cukup dengan doa, tetapi harus ada siraman rohani. Siraman rohani ini bagaimana membentuk hati kita selalu teduh menerima segala permasalahan. Selalu lihat permasalahan niki dari kaca aktual yang terjadi, bukan hanya dari media dan sebagainya. Maka perlu niki untuk penguatan selanjutnya Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah itu perlu diketahui dan perlu menjadi inspirasi dan suri teladan bagi yang lainnya. Dan itu di Mesir, khususnya teman-teman mulai untuk membuka diri ke semua kalangan. Dan alhamdulillah, bukan promosi niki, bukan promosi, enggak, memang kenyataan. Dan kita bisa lihat sudah mulai membuka dan dikenal Nahdlatul Watan Diniyah Islam di kalangan Universitas Al-Azhar sendiri. Dan alhamdulillah para hultah kemarin kita menempati tempat di kuliah lughah Universitas Al-Azhar. Artinya apa? Bahwa kita bisa masuk dan ditempati di Al-Azhar. Kita bisa masuk. Mungkin prosesnya itu sampai 2 minggu untuk perizinan. Tapi alhamdulillah anjum-anjum Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah dengan berkat doa daripada guru besar kita dan doa bapak-bapak dan ibu-ibu, mereka berhasil memperkenalkan Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah di dalam kampus sendiri dan sudah tersebar. Alhamdulillah. Dan suatu kesyukuran yang luar biasa ketika hultah kemarin 2 guru besar Al-Azhar hadir bersama kita. Dan rata-rata niki yang 2 niki adalah guru pandas murid daripada teman-teman yang berada di Mesir. Mereka belajar di seorang guru tersebut di samping dengan guru-guru yang lain, tapi mereka lah yang selalu kita miring belajar di situ, dan itu adalah karunia yang luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika selesai melakukan salat subuh, kemudian melihat jamaahnya atau sahabatnya yang tidak hadir, apa yang beliau lakukan? Beliau langsung bertanya, belain sahabat sakni. Oh, sakit. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung Rasulullah mengatakan, sila bareng-bareng lalu goyah. Langsung dijemuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung nilai kebersamaan niki harus ada. Oh, nggak bisa hadir Rasulullah karena sesuatu dan Rasulullah menanyakan hal tersebut. Meskipun nggak ke rumahnya, tapi menanyakan kepada tetangga dekat. Nah, marah niki kalau diterapkan, oh kenapa ini nggak hadir dalam pertemuan ini? Kita tanya. Kalau dia sakit kita jenguk. Kalau ada permasalahan kita bantu sesuai dengan kemampuan kita. Itu bagi sesama muslim. Bagaimana dengan
bukan Muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada cerita yang itu sangat menyentuh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berangkat ke masjid, beliau setiap hari itu diludahi dan dilempari kotoran oleh orang Nasrani setiap hari. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah diludahi, beliau usap kepalanya yang kena dengan ludah dan kotoran tersebut. Bahkan kadang-kadang pulang dari masjid itu masih ada bekas kotoran diketemukan oleh putri tercintanya dan putri tercintanya langsung menangis membersihkan kotoran Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biasa anak ini yang paling perhatian bapaan. Beda anak mana? Biasa niki mun anak ini perhatian bapaan lebih secara ilmu nabi dan yang membahas dibersihkan sama putri tercinta yang paling kecil dibersihkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dicaci maki bodoh isi putri tercinta yang paling kecil setiap hari. Kemudian pada suatu hari ini sudah berjalan kok nggak ada lemparan lagi lewat, kok nggak ada lemparan lagi, nggak ada ludahan lagi. Rasulullah bertanya, kemana ini yang sering berludah di jalan dan saya kenal? Rasulullah, oh dia sakit ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan? Apakah Rasulullah tidak berhenti berhampelat? Bukan, Rasulullah bukan orang seperti itu. Rasulullah rahmatan lil alamin. Rasulullah itu tidak mencela. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membalas dengan perkataan saja. Rasulullah tidak membalas. Coba begitu, coba langsung tujuan bati anak pelot mati aneh ini. Itu tapi Rasulullah suri teladan kita memberikan teladan langsung dijenguk oleh Rasulullah SAW bersama para sahabat lagi dibawakan, kemudian masuk ke rumahnya. Kemudian yang sering melempar, yang sakit karena melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gemetar karena tidak tahan dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ dia mulai sadar bahwa manusia yang dihadapi ini adalah bukan sekedar manusia, tapi beliau adalah utusan Allah dengan akhlakul karimah yang luar biasa. Bergetar sampai gak bisa berdiri, saking bergetarnya dia pingsan, tapi Rasulullah memapahnya. Oh, ini yang dulu saya sumpahin, ini yang saya lempari kotoran. Sekarang ketika aku datang, ketika aku sakit, maka dia datang menjengukku. Maka ini adalah bukan manusia katanya. Ini adalah malaikat. Ini adalah malaikat yang datang. Dan gak mungkin orang biasa melakukan seperti ini. Maka dengan rahmat Allah dan petunjuk Allah, dia sadar bahwa yang dihadapi adalah utusan Allah yang benar-benar sebagai seorang Nabi terakhir yang membawa akhlakul karimah. Langsung di majelis niki, di rumah niki, bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Orang masuk Islam itu bukan kekerasan, bukan caci maki, bukan saling membalas, tapi apa? Dengan akhlak kita. Kalau tetangga kita itu berbuat jelek kepada kita, tanyakan dulu kepada diri kita. Menarik buat pau kita tetangga doa menantu ji kabel ada yang sendek dek jok tetangga barang tetangga mikirlah arah buat pau dia masa kuat ya tebing doa mungkin ya pikiran tetangga niki atau buat anggur atau apalah atau napi dia narak terus padahal berdua niki dia narak pintar tangga tetangga buah berangin.
Kan tetangga punya kewajiban nih. Hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, mengarah apa-apa coba. Halo, dia jamah. Dan bau harapan. Marah sakit, aduh adik. Itu apa nih? Tanyakan kepada diri kita dulu. Kalau tetangga kita yang berbuat jelek, berarti muamalah kita berarti kurang di tetangga. Saya tidak mempersalahkan tetangga saya, tapi saya mempersalahkan mungkin ada di dalam diri saya perilaku yang dia tidak sukai. Karena tak permasalahan dengan lain, dunia ini selesai. Kita mulai dulu. Sila mulai dari diri sendiri. Percuma kita mengatakan orang lain, tapi sementara di dalam kita ini rusak. Itu dulu. Nanti akan tercermin. Dari perilaku kita akan tercermin keluar. Bukan saat itu mungkin, tapi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga diberikan petunjuk dan jalan kebenaran. Kita tidak akan pernah jelah, tidak akan pernah membalas, tetapi kita tetap saling mendoakan dengan ketulusan hati dan rasa kasih sayang, karena kita adalah sama-sama bersaudara, apapun bentuknya. Jangan sampai kita itu sama perilaku kita dengan yang kita tidak senang. Jangan sampai. Maka sama dong kita. Kita sudah masuk dalam kelompok. Kalau ada yang mencaci kita, balas dengan cacian, maka sama derajat kita. Ini balas dengan caci. Tetapi kalau kita memaafkan, apa yang terjadi? Maka mungkin dia akan berbalik dan kepada kita dan akan respect kita. Maka Islam mengajarkan hal tersebut. Islam mengajarkan hal apa? Tujuan pribadi, tetapi upaya ini kita tetap berjalan di dunia ini. Jangan sampai gara-gara sesuatu yang remeh maka persaudaraan kita menjadi tak. Maka persaudaraan, silaturahmi itu adalah kaidah yang tinggi yang kita junjung. Oke, kita berbeda tempat, kita berbeda kelompok, kita berbeda organisasi, tetapi kita tidak akan pernah disisihkan oleh persaudaraan sebagai seorang muslim. Hubungan antara satu dengan yang lainnya di dalam satu agama, yaitu Islam, sangat kuat. Bahkan kita disuruh berbuat baik kepada yang di luar Islam. Coba, di luar Islam disuruh berbuat baik selama tidak berhubungan dengan keimanan. Apalagi dengan saudara kita yang satu agama, satu keyakinan. Maka harus diperhatikan bapak-bapak ibu, bukan menggurungi, tapi sebagai min babin nasihat. Min babin nasihat supaya kita perjalanan kita masih panjang, perjuangan masih banyak, perjuangan perlu kita lanjutkan adalah sampai hari mana la yanfa'u illa banun illa man Allah biqalbin salim. Hari di mana nanti setiap orang akan bertanggung jawabkan dengan perbuatannya masing-masing, bukan perbuatan orang lain. Apa yang kita katakan, apa yang kita kerjakan, dan apa yang kita lakukan, dan apa yang kita persiapkan kepada orang yang akan dipertanggungjawabkan. Hanya ini kita yang sampaikan, dan kayaknya kondisi sudah, nanti kita lanjutkan. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, ibu-ibu sekalian dan bapak yang mohon dimaklumi, dan insyaallah rahmi lakukan pada hari Allah memberikan berkah bagi kita semua dan bagi seluruh Islam yang berada di NTB dan di Indonesia. Dan kita berharap itu menjadi pokok pada tujuan kita bersama, sehingga nanti tercipta yang sangat kondusif dan penuh dalam persaudaraan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf Ibu Wakil Gubernur
terus terang agak grogi. Nah, baru grogi. Jadi mungkin terlihat dari penampilan saya ya biasa, ngaku dari menyembunyikan kan nanti yang mohon maaf bila ada kekurangan, yang ucapkan selamat berhizib dan selamat berpartisipasi kemajuan muslimat dan warga Nahdlatul Wathon di Islamiyah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Singkat disampaikan Tuan Guru Samsul Hadi CMA. Selanjutnya Bapak dan Ibu, marilah kita dengarkan nama sambutan sekaligus pengarahan yang akan disampaikan oleh Ibu Ketua Pusat Jemaat Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah kepada Ibu Dr. Hajasti Rohmi. Silakan.